Halo Sobat Steve, selamat datang di Steve Kanan. Balik lagi bersama gue Steven. Dan kali ini kayaknya belakang kita agak beda ya. Kenapa? Karena kita lagi ada di Indomobil Expo di Senayan City. Dan di sini banyak banget variasi mobil listrik. Dan juga di sini khusus mobil listrik, jadi nggak ada bensin, nggak ada diesel. Nah kebetulan ada mobil unik yang di belakang gue nih. VW ID Buzz. Wah ini sih cakep banget. Kalian inget gak mobil yang kartun zaman dulu, Scooby-Doo? Nah ini adalah evolusinya dan ini mobil listrik. Kalian pasti pikir kan warnanya kok nggak pernah lihat? Karena warnanya ini adalah warna cuman ada di sini limited edition, namanya Eclipse Edition. Warna hitam sama merah, ini cakep banget sih. Nah sebelum itu pastinya VW ID Buzz ini juga punya banyak kompetitor. Miva 9 dan juga Xpeng X9. Banyak juga ya, dan itu full EV buat kompetitornya. Daripada lama lagi, langsung aja kita review eksterior VW ID Buzz. Let's go! Mulai 70.000 per hari, bisa dapat mobil bekas. Setir kanan. Nah, yang pertama kita lihat impresi gue. Muka itu kayak gagah, tapi ini mobil family loh. Kita lihat di sini. Ada logo Volkswagen yang gede banget, ini tangan gue aja sampai nggak muat, udah kayak bola basket. Kita lihat juga di sini ada DRL dari kanan sampai kiri, full DRL yang ngikutin zaman tren sekarang. Dan juga di lampunya, ini lampunya udah menggunakan LED ya Sobat Steve. Di sini dia memberikan kayak semacam honeycomb yang makin bergerigi dan juga kelihatan mau sporty. Nah kalian bisa lihat warnanya ini mendapatkan two tone, yaitu dark red dan juga black chrome. Di sini kita lihat ya. Ada juga fitur kamera 360 dari depan sampai kanan kiri. Tapi nggak cuma itu, kita di sini juga bisa lihat dari sensor 1, 2, 3, 4 yang membuat mobil ini menjadi aman. Nah kan kita udah ngomongin tampak depan kan, kita lihat yuk dimensi dan tampak sampingnya seperti apa. Nah kita lihat yuk apa aja sih yang ada di tampak samping mobil ini. Dari spion yang udah 360 dan di bawahnya ini adalah Black Dove. Dan juga kalian bisa lihat lekukannya, set, cakep banget ya. Dan ini pastinya sudah sliding door. Keren ya, keren ya. Cakep banget. Nah Sobat Steve, pasti kalian juga penasaran kan sama dimensi seberapa besar sih mobil ini. Dari panjang 4.962 mm, lebar 1985 mm, dan juga tinggi 1927 mm. Nah di belakang di sini ada aksen yang 3 biji yang ikonik juga, dan menurut gue ini jadi kayak mobil future lah yang mau bilangnya. Nah sekarang kita lihat yuk ban dan juga velg VW ID Buzz. Dan buat mobil ini ukuran bannya itu beda dari belakang sampai depan. Kalau depan 235 50, kalau belakang 265 45. Dan kita bisa lihat velgnya yang eye-catching dengan logo Volkswagen yang gede. Cakep ya. Sekarang kita lihat yuk buat si tampak belakang mobil VW ID Buzz. Let's go. Nah sekarang kita ada di belakang VW ID Buzz. Kita lihat detail yang gede setangan gua. Nah kita bisa lihat stop lampnya yang udah memanjang dari samping sampai ke belakang dengan full LED Sobat Steve. Lanjut ke logonya ya. Logonya seperti biasa kita gede tangan gua dengan tulisan ID.Buzz. Lanjut ke bagian bawah nih. Bagian bawah di sini seperti biasa ada lampu buat plat dan juga buat pencetan untuk buka bagasi belakang. Nah sekarang kita lihat di bumpernya nih banyak banget ya benjol-benjolnya, apa sih? Ternyata buat sensor karena mobil ini udah 360 sensor parking. Nah di sini ada 1, 2, 3, 4. Dan juga kita mendapatkan reflektor. Dan pasti kalian nggak kelihatan kalau di situ karena harus ke bawah. Ada juga aksen yang membuat mobil ini minimalis dan sporty. Nah, sekarang kita bakal bahas buat motor listrik dari VW ID Buzz. Di sini mempunyai power dengan 273 HP dan torsi 585 Nm. Nah, lanjut buat baterainya, di sini kita mendapatkan 91 kWh dengan range 573 km NEDC. Berarti itu kan udah kayak PP Bandung terus lebih dikit ke Jakarta. Cukup oke nggak sih? Nah, pastinya kita udah ngecek si motor listrik ini dong. Harus kita lihat interior yang katanya Captain Seat dan Boss Edition. Let's go, let's go.
Nah, sekarang kita udah di interior VW ID Bus. Kalian lihat lah, ini mah udah kayak bos besar. Dan gue di sini, first impression gue empuk banget pertama, dan kedua headrestnya juga empuk, tangan udah semua ditopang. Dan yang paling gue suka, karena badan gue gede dengan 175 cm, 98 kilo. Kalian lihat, legroomnya berapa banyak ini? 10, 15, 20 legroom buat setinggi dan segede badan gue. Kalau headroom gue dapet, ya cukup oke lah, sekitar 5 jari. Nah, karena mobil ini Boss Edition, jadi semuanya full electric dan juga bisa diatur dari layar ini semuanya. Dari naikin turutin jok, terus maju mundurin jok, dan juga ada ottoman yang bisa kalian atur juga. Nggak cuman itu, kalian misalnya lagi malas pencet-pencet, tinggal pencet button di sini aja, shortcutnya buat naikin turunin jok. Nah, nggak cuman itu, fiturnya ada juga pijet sampai bisa mengeluarkan angin dingin yang cocok di musim Indonesia. Dan gue ngerasa ini headrestnya agak pendek kan, tapi tenang aja. Ini kalian tinggal adjustable kayak biasa, dan ini empuk banget. Nah, sekarang kita lihat fitur ada apa aja sih yang buat si passenger ini lebih nyaman, like a boss. Di sini kita bisa dapat pocket buat taruh HP, dan juga taruh meja untuk minum dan makan. Nah, buat di atas nih ada lampu yang udah menggunakan capacitive touch. Dari AC, udah kita bisa kontrol dari kiri, dari kanan, itu full. Dan juga ventilasi yang cukup gede dan cukup nyaman di belakang sini. Nah, kalian pasti lihat kan ada yang eye-catching, yaitu panoramic roof yang dari depan sampai belakang ini cukup lebar dan rasa like a boss lagi. Lanjut ke row pertama. Oke, sekarang gue di row pertama dan ini cukup lega buat driver, dan emang joknya itu agak meluk tapi nggak seempuk di row kedua. Kalau row kedua itu bener-bener rasanya tenggelam, rasanya pengen tidur. Kalau ini emang lebih dominan ke peluk dan juga agak keras lah ya. Mungkin bukan keras, lebih kokoh dan gagah. Nah, Sobat Steve, sekarang kita lagi dapet yang Boss Edition. Cuman kalau Sobat Steve pengen beli yang Fun Edition yang rasa lebih cheerful, lebih menyenangkan, dan itu balik lagi terserah Sobat Steve. Kalau gue lebih suka yang Boss Edition karena kerasa elegan dan lebih futuristik ya Sobat Steve. Nah, sekarang lanjut kita bakal ngomongin dashboard. Nah, di sini dashboardnya sih gede banget. Tangan gue aja nih, sampai selonjoran begini. Ini dan itu pun gue selonjoran nggak nyampe sampai depan. Berarti kan emang mobil tuh ternyata sepanjang itu ya. Dan gue suka mobil tipe yang begini. Kenapa? Karena dashboard panjang itu kerasa tuh lebih aman. Jadi kalau amit-amit deh kita kehantem, pasti yang kena dashboardnya dulu ya Sobat Steve. Nah, di sini juga kita dapat ukiran dengan kayak bentuk kayu gitu ya, tapi dia warna grey. Nah, buat kursinya juga udah full electric, dari memory seat yang dari kanan sampai kiri juga ada memory seatnya. Dan juga ini ada 3 mode memory seat yang bisa disimpan. Nah, nggak cuma itu, kita bisa mundurin, majuin, semuanya full electric. Tapi ada satu item yang gue suka, yaitu di sini ada lumbar support yang bisa di-adjustable dan bisa dikontrol nih. Ini lumbar gue nih kerasa ada yang gerak-gerak. Nah, itu buat lumbar support si driver ini. Cakep ya. Nah, sekarang kita ngomongin si head unit yang sebenarnya nggak gede-gede banget, tapi menurut gue udah oke. Dan yang paling gue suka, ini responsif banget. Parah, ini asli responsif banget. Nah, di sini ada fitur apa aja? Di sini ada Android Auto, lalu ada Apple CarPlay, 360 kamera, terus ada kalian mau ganti mode berkendara, itu semuanya dikontrol di layar. Enggak cuma itu, AC juga. Kalian lihat nih derajatnya, kalian bisa atur. Dan ternyata itu kalian di bawah juga bisa diatur tuh derajatnya, audionya, dan itu capacitive touch. Dan juga kalau kalian merasa sempit di tengah nih, ada beginian, bisa dicopot. Kalian bisa taruh belakang, bisa mau camping, kalian tinggal copot. Jadi nggak ada permanen console box di tengah. Nah, lanjut sekarang kita ngomongin setir ya Sobat Steve. Di sini ya pertama gue merasa setirnya ya udah oke lah ya, dengan mobil segede ini kerasa nyaman. Dan emang dia nggak yang kayak bergerigi, nggak yang agresif, dia lebih ya simple aja dan tetap kerasa luxury karena ini Boss Edition. Lanjut di sini giginya adalah di bagian kanan, di tuas kanan, yang kalau di Indonesia itu tuas lampu sen, dan kalau di kiri itu malah lampu. Dan di sini
Jadi lampu sama wiper tuh semuanya digabung jadi satu tuas. Cukup pusing tapi ya harus belajar lagi sih. Nah sekarang buat instrumen customnya ya cukup oke aja karena emang dia lebih dominan ke passenger dari kiri sampai tengah. Jadi dia nggak terlalu ngeliat ke instrumen custom yang terlalu sporty atau gimana. Nah ini cukup oke aja ya karena kita bisa lihat ada tanda siapa aja yang duduk di belakang, pintu yang kebuka, kilometer, dan ADAS, dan segala macamnya. Oke ya. Nah, Sobat Setir, akhirnya kita udah kelar juga review dan first impression buat mobil VW ID Buzz ini. Dan yang paling gue suka itu di bagian belakang. Karena ada pijitnya, ada AC-nya, dan segala macam itu udah enak. Dan pastinya buat harganya ini berapa sih? Kebetulan kalau kita ini Business Edition. Business Edition itu dengan 1.550.000.000 OTR Jakarta. Dan kalau Fun Edition itu 1.495.000.000 Sobat Setir. Nah mungkin sekian aja dari video kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe buat YouTube kami Setir Kanan. Dan juga jangan lupa cek sosial media dari TikTok sampai Instagram dengan @setirkanan_official. Jangan lupa kalau kalian mau beli mobil bekas harga cerdas, jangan lupa langsung lihat www.setirkanan.co.id. Gua Steven, see you di next videonya. Salam Setir Kanan. Karena kalian lihat aja warnanya ini two tone, black and chrome. Black and ada di sini nih tersembunyi 1, 2, 3. Cut.